Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf hari ini agak terlambat. Tadi karena ada tragedi ledakan tabung pemadam di sebelah rumah saya ya. Jadi bantu korbannya bawa ke rumah sakit. Mohon maaf sekali. Ya, baru dari pulang rumah sakit tadi langsung kemari. Ya, habis separuh. Ya, hati-hati ya, tabung pemadam juga bisa meledak. Bukan hanya memadamkan api tapi juga bisa meledak. Saya langsung melihat kejadian. Ya, selamat datang untuk kita semua di hari pertama kuliah, khususnya mata kuliah saya di bulan suci Ramadan. Semoga kita semua dalam keadaan berpuasa, yang tidak ya berarti memang ada halangan. Semoga seluruh ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi golongan orang-orang yang terpilih menuju surganya nanti. Amin. Hari ini kita masuk di mata kuliah pertemuan keempat hukum pemerintahan daerah dengan materi dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Ya, dekonsentrasi dan tugas pembantuan sendiri diselenggarakan karena tidak semua wewenang atau pekerjaan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh pemerintahan pusat. Ya, kalau kita lihat di zaman Orde Lama, zaman pemerintahan Soeharto, itu pemerintahan yang seluruhnya dikendalikan oleh Presiden Soeharto, baik itu di pusat maupun di daerah. Ya, ada plusnya, ada minusnya. Ya, plusnya apa? Seperti kita ketahui, kalau kalian lihat sejarah, pada masa pemerintahan beliau, harga dolar tidak lebih dari 5.000, bahkan 3.000 kalau nggak salah saya. Kalau beli isi minyak kereta itu 1.300 per liter. Makanya jangan dengar di video cerita buruknya pemerintahan di masa lalu, tapi kita juga harus lihat sejarah, ya kan? Nah, kenapa seperti itu? Karena dulu tidak ada namanya pejabat di bawah presiden yang berani korupsi. Kalau sekarang kita lihat sendiri, nggak usah kita bahas siapa orangnya, mulai dari yang di pemerintahan pusat sampai daerah ada yang ketangkap. Kita lihat wali kota Medan sering, ya, beberapa wali kota Medan sudah pernah ketangkap, gubernur juga sudah ada. Itulah, ada plusnya, ada minusnya, ya kan? Kalau dia dekonsentrasi itu plusnya yaitu semua terkendali, nggak ada yang berani melakukan tindakan sewenang-wenang, dalam artinya pejabat pemerintahan. Ya, kalian sebagai pemangku pejabat pemerintahan harus tunduk dan taat kepada peraturan yang ditetapkan oleh presiden. Jalan Presiden Soeharto 30 tahun lebih dengan 13 atau 14 wakil presiden. Ya, turunnya karena tragedi 98. Seharusnya mahasiswa harus tahu tragedi 98. Itu bukan tragedi hanya mahasiswa Jakarta, tapi tragedi mahasiswa Indonesia. Ya, kalau dekonsentrasi, pemusatan pemerintahan itu ada di pusat, seluruhnya oleh pusat. Desentralisasi itu dibagi ke daerah masing-masing sesuai kewenangannya. Apa itu? Untuk lebih memberdayakan pembangunan daerah dan memberdayakan masyarakat daerah supaya berpartisipasi dalam membangun daerah, ya, supaya peduli. Minimal kalau kita sebagai masyarakat biasa, minimal apa? Kebersihan, ya. Jangan pernah buang sampah di aliran sungai, di aliran air, baik itu sungai, parit, apapun namanya, jangan pernah. Ya, di sini nggak ada Chinese kan? Nah, kalau Chinese memang mereka selalu sapu
sama asoynya dibuang ke paret. Saya sering lihat itu. Ya. Kita yang warga pribumi harusnya menjaga. Nggak bisa kita ngambil sampah di paret, minimal kita jangan buang. Ya kan? Nggak bisa nih kita ngambil, ya udah biarkan aja. Ini kita buang. Berat kali upaya kalian bayar uang sampah misalnya 10-15 ribu. Kan enggak. Ya kan? 15 ribu sebulan berarti cuman 50 rupiah per hari. Nah, itulah dia kalau desentralisasi dia harus dikerjakan masing-masing. Jadi pemerintah daerah itu juga bertanggung jawab tentang kemajuan maupun kemunduran daerahnya. Ya. Apa itu? Kalau terjadi daerahnya kemunduran, terjadilah ke daerahnya. Kota A misalnya terjadi kemunduran, sementara subsidi dari pemerintah pusat jalan. Ternyata pendidikan mundur, wisata mundur, taman kota mundur, semua mundur. Pasti akan diselidiki oleh BPK dan KPK. Ya. Hati-hati kalau kalian sebagai pejabat negara, ya, seperti yang pernah saya sampaikan, kalau mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kalian itu dipantau. Ya. Bisa-bisa kalau kalian sudah dicurigai, nomor telepon kalian dan keluarga kalian garis lurus itu disadap. Gak ada lagi ketenangan. Bukan kalian aja, entah adik kalian, adik kandung kalian, ya, yang garis lurus. Garis lurus itu berarti sebapak semua. Ya, entah sepupu kalian yang sebapak itu kena semua. Karena apa? Ya, idealnya kalau seseorang ingin menyimpan kekayaan yang tidak miliknya, pasti ke saudara-saudara. Kalau saudara luar, misalnya sepupu dari ibu, ya, sepupu dari ibu, keluarga dari ibu semua, kita nggak bisa mengharapkan apa-apa dari dia. Ya, tapi kalau yang dari seayah, bisa jadi uang itu dipergunakan untuk seluruh keluarga seayah. Ya, keluarga kita juga. Ya, kalau seayah itu berarti keluarga dekat. Kecuali kalau kalian ada yang sistem keluarganya matrilineal. Berarti kalau matrilineal dibalik. Ya, kayak orang Padang itu pasti matrilineal. Kalau ada kalian yang keluarganya matrilineal, itu pasti terbalik. Kalian marga ikut ibu semua. Ya, bukan ikut ayah. Jadi inilah kalau kita sebagai pejabat negara harus betul-betul jujur. Kita bisa lihat catatan hakim yang kesehariannya hanya naik angkutan umum. Hakim senior, bukan hakim junior. Kenapa? Dibilang orang karena terlalu jujur. Dengan seperti itu apa dia tidak dicurigai? Dicurigai. Diperiksa juga dia. Ada nggak yang disembunyikan? Makanya hati-hati. Ya, pejabat pemerintah itu harus bertanggung jawab tentang semua kekayaannya. Ya. Kita lihat kalau pejabat negara terlibat kasus korupsi, maka kena undang-undang KPK. Undang-undang KPK menganut sistem pembuktian terbalik. Ya. Jadi kalau dihukum pidana umum, pembuktian itu beban tugasnya adalah jaksa. Kalau di korupsi, beban pembuktiannya ada di terdakwa. Bagaimana si terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya
bukan hasil kejahatan. Harus kalian runtut itu. Ya, misalnya kalian punya mobil dapat hadiah dari undian ini. Harus kalian buktikan hadiahnya mana, proposal penerimaan hadiahnya segala macam harus kalian buktikan. Kalau jadi pejabat negara. Ya, jadi kalau melihat urusan pelayanan yang bersentuhan langsung antara pemerintah pusat dan daerah, itu ada 4 bentuk operasional. Yang pertama, Comprehensive Local Government System. Yang dalam hal ini berarti aparat daerah melakukan fungsi-fungsinya yang diserahkan oleh pemerintah pusat. Ya, jadi yang pertama itu pemerintah daerah melakukan fungsinya bekerja sesuai dengan apa yang diarahkan pemerintahan pusat. Itu yang poin pertama. Jadi apa yang diperintahkan, apa yang ada dalam surat tugas dia dari pemerintah pusat itu harus dikerjakannya sebagai target-target utamanya. Ya. Walaupun misalnya kita sebagai pemangku jabatan pemerintahan daerah, wali kota lah misalnya, wali kota A misalnya, kita bertentangan atau berada di partai yang bertentangan dengan pemerintah pusat, kita tetap harus lakukan karena itu perintah undang-undang. Mau dia koalisi yang pro kita, mau yang kontra kita tetap harus lakukan. Ya, karena kalau kalian sudah masuk di ASN, aparatur sipil negara, nggak ada lagi golongan. Nggak ada lagi golongan-golongan dalam kehidupan kalian. Apalagi kalau kalian masuk polisi, nggak ada lagi tuh golongan-golongan. Polisi, tentara, bahkan polisi tentara aja tidak dibenarkan mengikuti pemilu. Supaya apa? Supaya nggak ada pro. Ya, di negara ini harus ada orang yang netral. Itu polisi, tentara harus netral. Makanya kalau ada keluarga kalian, abang kalian, sepupu kalian, segala macam yang polisi atau tentara, kalian lihat waktu pemilihan nanti di bulan Februari nggak akan muncul surat panggilan atas nama dia. Jangan kalian tanya sama KP sama lurah, memang nggak ada. Ya. Yang kedua, partnership system. Apa itu? Beberapa jenis pelayanan dilaksanakan langsung oleh aparat pusat dan beberapa jenis yang lainnya pula dilakukan oleh aparat daerah. Ya. Ada yang beberapa urusan dilakukan pemerintah pusat seperti yang kayak kalau saya bilang perjanjian luar negeri, utang luar negeri. Ya, perjanjian dengan negara-negara asing. Itu wajib pemerintah pusat. Ya, presiden dalam hal ini. Nggak ada kita perjanjian luar negeri dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Ya. Ada juga yang dialokasikan oleh kepada pemerintah daerah, seperti pembangunan daerah, masalah kebersihan, jalan raya. Ya. Jalan raya misalnya yang seperti yang banyak yang bolong di daerah kita, yang waktu Bapak Presiden Jokowi datang, dia cuma bilang, ini kenapa bolong? Langsung turun, tim, bereskan. Kalau presiden nggak perlu kita marah-marah. Jadi presiden itu nggak perlu marah-marah. Bilang aja, ini kenapa seperti ini? Langsung seminggu 2 minggu beres. Ini kenapa seperti ini? Ini kenapa seperti ini? Ya, makanya kalau kalian jadi pejabat, kalian begitu juga. Misalnya ada rezeki kalian jadi wali kota atau gubernur, gitu juga. Jangan langsung marah-marah. Ya, kecuali kalian udah lakukan itu 2-3 kali, orangnya bebal, baru kalian marahkan. Orangnya bebal, batu, udah dibilangi, udah diingatkan, udah ditegur, udah disindir, nggak juga bergerak, nah itu baru kalian hantam dia. Ya, kalau misalnya jadi gubernur atau jadi apa, bikin rekomendasi sama presiden, pindahkan ini misalnya ada kayak yang heboh di video-video pendek tentang
rumah sakit yang tidak menjalankan tugasnya masing-masing, petugas rumah sakit yang seperti perawat, dokter. Ya, bahkan ada pasien yang menelpon UGD untuk dijemput dengan ambulan, nggak ada karena supir ambulan nggak ada. Hati-hati, kalau jadi supir ambulan kita harus 24 jam bertanggung jawab atas ambulan yang kita pegang. Ya, jangan suka-suka. Supir ambulan, jam kerja aku di rumah sakit cuma sampai jam 6 sore. Jangan. Ya, kebanyakan kalau supir ambulan itu misalnya itu kan di bawah pemerintahan daerah, di bawah wali kota gubernur, itu bisa dibawa pulang oleh supirnya. Kenapa? Kalau ada panggilan darurat jam 12, jam 2 pagi, dia nggak perlu ke rumah sakit dulu ngambil itu ambulan, bisa langsung ke pasien, jemput pasien, antar ke rumah sakit. Ya, kalian kok jadi abdi negara sebagai armada pertama penolong masyarakat, hilangkan kepentingan kalian yang lain. Ya, kalian misalnya masuk kalian ke Badan Penanggulangan Bencana, terjadi bencana, dan tinggalkan kerjaan kalian lain, kalian pergi ke tempat bencana, itu kerjaan kalian. Kalian udah lamar di situ, kalian harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan kalian. Ya, jangan sampai abdi negara banyak yang tidak bertanggung jawab. Kalian generasi penerusnya, oke lah kita bilang yang sekarang ini tidak 100% berhasil. Ya, kalian generasi berikutnya, ya, sekitar 5-10 tahun lagi kalian yang duduk di pemerintahan. Kalau kalian sama dengan yang seperti ini, untuk apa kalian duduk? Ya, yang ketiga ada dual system. Apa itu? Itu aparat pusat melaksanakan pelayanan teknis secara langsung, demikian juga aparat daerah. Jadi dalam hal ini sama-sama melakukan pelayanan teknis, tapi nggak boleh, pemerintah daerah ini nggak boleh melakukan tindakan di luar dari koridor yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ya, walaupun sama. Contoh misalnya apa? Penanganan bencana. Bencana kan tidak hanya pemerintah pusat, daerah setempat pun bisa mengirimkan armadanya, tenaga kesehatan, tim SAR, segala macam. Ya kan? Ada dua ini. Ya, ada yang dari pemerintah pusat, ada yang dari pemerintah daerah. Ini nggak apa-apa, jalan aja dua-dua. Tapi jangan saling menyinggung. Ya. Mana yang memang kerjaannya kerjakan. Ya. Karena udah ada rambu-rambu apa yang harus dikerjakan dalam setiap pekerjaan kita. Makanya kalau kita lulus PNS dari S1 misalnya, itu ada sekolah profesi 2 tahun. Saya minta kalian ikuti sekolah profesi, apapun kalian mau jadi hakim, jaksa, segala macam, jangan kalian bayar untuk tidak ikut sekolah profesi. Ya, ikuti, walaupun 2 tahun di Jawa misalnya, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa mana, ikuti. Ya, karena di Fakultas Hukum ini kalian hanya dapat ilmu, teori, prakteknya itu yang 2 tahun itu. Kalau kalian rasa kalian udah hebat, IP kalian 3,9, IP kalian 4 misalnya, IP aku udah 4, IP aku 3,98. Ya, nggak perlu lagi aku ikut itu, bayar aja lah. Toh misalnya 100 juta udah nggak perlu langsung kerja. Jangan, nanti kalian memalu-malukan diri sendiri. Ya, nggak ngerti apa-apa. Memang ini nanti kalian nanti di semester 6, semester 7 ada kalian studi ke pengadilan. Beda. Saya udah ikuti studi di pengadilan agama, negeri yang perdata, negeri yang pidana.
dan saya ikuti juga saat ikut sebagai pengacara itu beda. Ya, apa yang kita lihat, kita saksikan persidangan itu berjalan itu nggak sesuai dengan apa yang harus kita lakukan sebenarnya. Jadi kalau ada sekolah atau pendidikan yang diterapkan di pekerjaan kita nanti, ikuti. Karena itu sistemnya pelatihan. Kalian bukan disuruh lagi belajar. 2 tahun itu kalian bukan disuruh belajar, bukan disuruh belajar lagi baca A, B, C, D, A, I, U, E, O, bukan. Tapi bagaimana kalian bisa bekerja sebagai A. Misalnya kalian sebagai jaksa, bagaimana kalian bisa bekerja sebagai jaksa? Bagaimana jaksa itu bekerja di pengadilan? Bagaimana jaksa itu bekerja di kantornya? Bagaimana jaksa itu bertanggung jawab kepada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung? Ya. Dari mana saya tahu? Karena ada beberapa teman saya yang memang lulus jaksa. Jadi kalau kita memang tidak mengambil jaksa, kalau kita sebagai profesi, sebagai dosen, kita boleh tanya kawan-kawan kita gimananya. Yang keempat ada integrated administrative system, yaitu aparat pusat melakukan pelayanan secara teknis langsung di bawah pengawasan seorang pejabat koordinator. Ya, aparat daerahnya hanya punya kewenangan kecil dalam melakukan kegiatan pemerintahan. Ya. Jadi kalau ini dia lebih kepada administrasi penyelenggaraan pemerintah. Ya, bagaimana pemerintah itu, dalam hal ini presiden ya. Kalau saya bilang pemerintah berarti presiden. Pemerintah pusat itu atau presiden dalam melaksanakan pemerintahnya itu diawasi BPK, KPK semua. Ya, dalam melakukan pekerjaannya. Nah, yang pemerintah daerah ini tidak bisa ikut campur karena memang ini kerjaan khusus untuk pemerintahan pusat yang memang harus dilakukan oleh pemerintahan pusat. Nah, bisa kita tiba-tiba pemerintahan daerah masuk, oke, kerja bantu. Kecuali memang diminta bantuan, ya, diminta bantuan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan hal-hal kecil, itu bisa. Ya, jadi desentralisasi dapat diklasifikasikan dalam 4 bentuk. Yang pertama, dekonsentrasi, yaitu merupakan pembagian kewenangan dan tanggung jawab administratif antara departemen pusat dengan pejabat pusat di lapangan. Ya, ini gimana tanggung jawab kerjaan-kerjaan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintahan pusat, misalnya oleh presiden, misalnya diserahkan ke pemerintahan di bawahnya, misalnya gubernur, ya, agar dapat membantu untuk melaksanakan bersama agar dapat selesai. Yang kedua, delegation to semi autonomous, merupakan suatu pelimpahan pengambilan suatu keputusan dan kewenangan manajerial untuk melakukan tugas-tugas khusus kepada suatu organisasi yang tidak secara langsung berada di bawah pengawasan pemerintahan pusat. Ini dalam hal menerima tamu-tamu asing. Ya. Apa itu? Misalnya presiden dari negara asing, misalnya PMI internasional. Ya. Ini harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Kalau memang misalnya PMI melakukan kunjungan ingin membantu misalnya korban bencana, dilakukan oleh pemerintah pusat, diterima oleh pemerintah pusat, di mana bencananya dibawakan, diantarkan ke pemerintahan yang terjadi bencana. Ya, nggak bisa bantuan luar negeri itu tiba-tiba datang langsung ke pemerintah daerah, tapi harus konfirmasi dulu ke pemerintahan pusatnya. Ya, gimana itu tsunami 2004 di Aceh? Ya, tsunami, itu 1 jam kemudian
banyak kapal-kapal asing datang. Karena prosedurnya bukan hanya langsung tatap muka, tapi dari via surel juga bisa, dari telepon juga bisa. Oh, ada bencana di daerah kalian, kami ingin mengirim pasukan jumlahnya sekian untuk membantu-bantu. Udah selesai, masuk. Itulah yang semalam di Aceh 2004. Itu tragedi terbesar. Ya, banyak korban jiwa di sana. Yang ketiga ada devolution, yaitu pemerintah pusat membentuk unit-unit pemerintahan di luar pemerintahan pusat dengan menyerahkan sebagian fungsi tertentu, melaksanakan secara mandiri dan dalam bentuk yang pertama, unit pemerintahan setempat bersifat otonom. Ya, jadi diselenggarakan dengan unit pemerintahan setempat, daerah setempat di kota itu dengan sistem pemerintahan yang bersifat otonom, secara mandiri. Ya, contohnya misalnya BNN. Ya, kalau dulu BNN kan hanya di pusat. Ya, sekitar tahun 2000 pada awal terbentuk BNN hanya di pusat. Sekitar 2012-2013 baru ada ke daerah-daerah. Itu presiden meletakkan. Kenapa presiden meletakkan? Karena dianggap penting akan adanya lembaga ini di sini, di setiap kota. Ya kan? Bahkan ada wacana KPK mau di setiap kota. Ya. Ada lagi wacana apa yang terbaru? Tentara mau di setiap kelurahan, bukan kecamatan. Jadi untuk menjaga wilayah negara Indonesia, Panglima TNI menyarankan untuk membangun pos tentara di setiap kelurahan. Ya. Jadi ini instansinya menyarankan kepada pemerintah pusat, kepada presiden mempertimbangkan apa manfaatnya jika ini ada di setiap daerah. Ya. Apa kegunaannya? Jika enggak gimana? Ya. Kalau memang rasa keperluannya lebih tinggi, maka ya pasti akan dibuat. Mungkin nanti dalam 3-5 tahun yang akan datang akan ada kantor tentara TNI di setiap kelurahan atau minimal kecamatan. Ya, kalau sekarang kan hanya di kota-kota besar, ya, nggak di setiap daerah. Yang kedua, unit pemerintahan tersebut diakui mempunyai batas wilayah yang jelas dan legal. Ya, jadi unit pemerintahan yang dibuat tadi, seperti yang tadi saya bilang, BNN atau TNI yang ada yang dibuatkan di daerah, itu harus memiliki batas-batas wilayahnya. Ya. Misalnya dia bertugas di kecamatan Medan Kota misalnya, maka dia harus tahu betul, dia ditempatkan di Medan Kota, dia harus tahu betul ya batas-batasnya ini di mana aja. Jadi kalau kalian kerja sebagai petugas administratif, kalian harus tahu betul batas-batas wilayahnya. Jangan pula nanti kalian udah kerja di kantor camat, ditanya warga, Pak, lingkungan 13 kelurahan A, batasnya mana aja ya? Nggak tahu. Saya masuk lingkungan mana ya? Nggak tahu. Ya. Kalau kalian kerja di administrasi pemerintahan, kalian harus hafal betul tempat kerja kalian itu. Daerah mana aja dia yang menyangkut kerja kalian. Nggak bisa kalian abaikan. Jangan kalian hanya ingin menerima gaji aja, kerja malas. Kayak gitu bagus, kalian mengundurkan diri. Ya, nyusahkan rakyat. Kalian seperti itu.
Yang ketiga, unit pemerintahan daerah berstatus sebagai badan hukum dan berwenang untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya dan mendukung pelaksanaan tugasnya. Ya. Jadi unit pemerintahan yang diletakkan tadi harus berbadan hukum, harus jelas badan hukumnya, harus jelas SK penempatannya di situ. Ya. Bukan hanya sekedar buka-buka aja. Bahkan sekarang kita yang swasta pun jika ingin membuka sesuatu, buka yayasan atau apa, harus jelas dasar hukumnya. Ya. Kalian membuka yayasan misalnya, mau buka sekolah PAUD, sekolah apa kalian mau buka, harus jelas. Kalian jangan bikin aja yayasan ini, kalian daftarkan dulu ke notaris, ke Menkumham, harus kalian daftarkan. Nggak bisa kalian sembarang-sembarang bikin nama yayasan. Salah-salah nanti kalian bikin nama yayasan upaya udah ada dipakai di daerah Jawa misalnya, kalian dituntut 50 juta, kalian bayarlah itu. Ya, maka daftarkan, nggak mahal kok. Yayasan kalau nggak salah 3 sampai 4 juta. Kalau kalian memang rencananya mau buat seperti itu. Ya, mana tahu kalian ingin membuat bimbingan belajar untuk anak-anak yang kurang mampu misalnya. Ya, jangan asal-asal buat bimbingan belajar. Kalian buat SK yayasannya, kalian daftarkan ke Diknas. Ya, kecuali kalau kalian hanya ngajar les anak SD, SMP, SMA, itu nggak perlu pakai izin. Yang penting kalian bisa dan orang tua si siswa mau mempekerjakan kalian. Yang keempat, unit pemerintahan daerah diakui oleh warganya sebagai suatu lembaga yang akan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, jadi unit pemerintahan yang ditempatkan ke daerah ini harus diakui oleh warganya bahwa unit ini bermanfaat bagi mereka. Ya, kalau nggak bermanfaat, paling 2-3 udah bungkus, 2-3 tahun udah bungkus, karena nggak bermanfaat. Kalau bermanfaat pasti panjang. Ya. Memang kalau yang unit-unit ini yang ditempatkan oleh pemerintah itu yang harus bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Maka kalau kita sebagai aparatur sipil negara menerima kerjaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, jangan kalian terpikir untuk korupsi. Jangan terpikir kalian untuk curang. Apa contohnya? Misalnya kalian disuruh untuk sensus, ya, karena kalian marah, karena kalian males, kalian nggak sensus. Tengah malam kalian keliling, tempeli di rumah-rumah penduduk, ya. Itu saya bilang orang pemalas betul, ya. Karena malas dia keliling-keliling nanya-nanya sama warga rumah itu kan, di rumah, Pak, ini di rumah berapa orang? Kan kerja itu. Ini. Istri saya 1, anak saya 3 misalnya. Ya. Oh ya Pak, ini namanya siapa aja, tanggal lahirnya siapa, tanggal berapa aja, pekerjaan atau pendidikannya apa aja. Harus betul-betul kalian lakukan, baru kalian tempeli stiker sensus. Jangan kalian nggak lakukan, kalian tempeli. Sama sekarang bukan sensus yang saya kecewakan, pemilu. Nggak ada melakukan sensus, dia main tempel. Itu saya bilang 1 hari langsung saya koyak. Mau marah, mau KPU datang. Saya bilang orang nggak ada petugas Anda melakukan sensus, ngapain tempel-tempel di rumah saya? Ya kan? Jadi kalau kalian bekerja, ya, kalian bekerja sebagai PPK atau PPS di pemilihan umum, nanti betul-betul lah kalian bekerja. Apa yang kalian kerjakan? Kalau kalian disuruh sensus, kalau enggak ya enggak.
Nah, yang terakhir ini desentralisasi lazimnya dibagi dua. Yang pertama, dekonsentrasi, yaitu pelimpahan kekuasaan dari alat perlengkapan negara tingkat lebih atas kepada tingkat bawahnya. Itu dekonsentrasi. Yang kedua ada desentralisasi ketatanegaraan atau desentralisasi politik, ialah pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan kepada daerah-daerah otonom di dalam lingkungannya. Nah, jadi pelimpahan kekuasaan ini bukan hanya pekerjaan, tapi juga dari kepentingan politik. Ya, bagaimana kepentingan politik dalam sistem tata negara kita sangat kental dalam hal apa? Misalnya pembuatan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, itu kan harus ada unsur politiknya. Jadi harus kita laksanakan ke daerah, panggil wakil-wakilnya yang ada di DPR itu, yang ada di MPR. Ya. Di MPR misalnya partai A, coba panggil wakil kalian yang dari provinsi ini satu orang, yang dari kabupaten, setiap kabupatennya satu orang, baru bisa dibicarakan, dibagi tugas masing-masing. Ya. Jadi kalau tugas tentang pelayanan terhadap masyarakat, pemerintahan daerah ini harus, tugasnya pemerintahan daerah ini pelayanan langsung kepada masyarakat, harus betul-betul kalian kerja. Pesan saya, kalau kalian tidak serius dalam menangani kepentingan masyarakat, jangan ambil pekerjaan PNS tentang pelayanan ke masyarakat. Ya, karena butuh tanggung jawab yang besar. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita, karena cuma 1 jam dari pihak kampus, ya, karena bulan puasa. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.